Bukan Pak. Jadi gini, obat tradisional itu semua diambil dari hutan, terus menerus tanpa ada budidaya, dan akhirnya akan punah. Jadi ini adalah mungkin suatu saat akan menjadi pusat plasma nutfah untuk tanaman obat Indonesia yang hampir punah. Tanamannya sendiri. Ini semuanya, iya. Iya Pak, ini semuanya bermanfaat. Semua ada manfaatnya Pak. Ton per hektar, sekarang kita udah bisa 50 ke 80 ton per hektar. Alhamdulillah, dan Bapak Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Kita juga di sini Pak, petani. Soxindo Conservation. Untuk desain kebun dengan Institut Pertanian Bogor, sedangkan untuk secara ilmiah. Misi dan visi Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebuah kehormatan saya bisa hadir di sini atas undangan keluarga besar daripada ini oleh Menteri Perdagangan, yang memang tujuannya kami melihat bagaimana potensi daripada Sumatera Utara juga bisa menjadi potensi ekspor Indonesia kepada dunia. Pak Harold, ya, yang di awal-awal saya menjabat waktu itu saya langsung undang ke kantor saya, dan Pak Harold sempat ketakutan waktu itu karena selama menjadi partner pemerintah katanya belum ada menteri yang ngajak ketemu. Betul Pak Harold. Dan juga pada hari ini juga terima kasih saya dapat didampingi Bapak Wakili. Pasti juga banyak pertanyaan, kenapa kok Menteri BUMN datang ke sini. Jadi alhamdulillah memang baru-baru saja kami dipercaya oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola beberapa perusahaan tambahan di bawah keluarga BUMN. Memang ada yang kita punya saham mayoritas, ada juga yang saham minoritas. Tentu tidak lain kita melihat tidak karena besarnya sahamnya, tetapi justru ini kesempatan kami di keluarga besar BUMN bisa saling benchmarking. Ya, seperti ketika kita mengakuisisi Freeport, saya juga sudah meminta bagaimana seluruh perusahaan pertambangan kita bisa benchmarking dengan SOP ataupun standard operation yang ada di Freeport. Sama juga ketika saya bicara dengan Pak Harold dan saya juga bicara dengan Pak Bupati, tentu tidak ada lain ketika kita menjadi saudara bersama, bagus juga kita benchmarking yang saling win-win dan menguntungkan. Apalagi tentu ini bisa memperbaiki daripada supply chain kita secara ekonomi. Karena COVID-19 juga mengajarkan bagaimana kita harus bisa mandiri dan sustainability. Pak, ini yang kita lakukan ini shop openingnya seperti apa nih Pak? Mau ke depannya mau dibuat seperti apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini sebetulnya bisnis kelapa sawit ini kan dituntut untuk sustainability, keberlanjutan. Ya. Di samping menghasilkan produk yang memberikan profit, tapi diharapkan juga menjaga kelestarian lingkungan. Oh gitu. Ide ini muncul karena akibat pengolahan lahan sawit yang intensif, disangsikan beberapa jenis tanaman ini nanti akan hilang. Iya. Jadi sebelum itu hilang, itu punah, kita koleksi. Kita kumpulkan, kita tanam supaya nanti generasi Selanjutnya ya. muda, generasi selanjutnya Bisa menemukan. tidak kehilangan bahan tanaman. Kemudian yang kedua, bahwa di sektor-sektor penduduk pedesaan, dia punya kearifan lokal tentang jamu-jamu tradisional. Dan ini tidak ada yang membukukan. Jadi kami ke kampung-kampung mencari ilmu-ilmu dari nenek-nenek leluhur, kita kumpulin, kemudian kita
bukukan nanti dalam satu buku, akan kita bagikan kepada umum untuk bahan bacaan secara free. Tapi kita nggak ingin bahwa yang kita tulis itu secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita menggandeng ITB, LIPI untuk memverifikasi apakah jamu-jamu yang kita input dari masyarakat kampung sekitar perkebunan itu secara ilmiah nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk kesehatan atau tidak. Jadi kita makanya menggandeng itu. Oh, gitu.